Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Aziza NIM 19075104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian pangan dan gizi yang berjudul tentang pengaruh penggunaan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit dalam pembuatan brownies kukus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pisang merupakan salah satu buah yang paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Buah pisang memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, mudah didapat, dan memiliki rasa yang enak serta harga yang relatif murah dan terjangkau. Pisang juga merupakan buah yang banyak diproduksi di negara kita sendiri. Berdasarkan data statistik tanaman buah-buahan dan sayuran pada tahun 2017, produksi pisang di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 7,16 juta ton, sehingga pisang ditetapkan sebagai komoditas buah unggulan nasional. Di negara Indonesia, pisang memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu pisang batu dan pisang tongkal langit. Pisang batu adalah salah satu jenis pisang yang banyak dikonsumsi. Pisang batu memiliki rasa yang enak serta memiliki kandungan gizi yang baik. Pada umumnya, masyarakat mengelola pisang batu menjadi berbagai macam bahan pangan seperti kue, keripik pisang, pisang goreng, dan lain-lain. Pisang tongkal langit. Pisang tongkal langit merupakan ciri khas dari daerah Maluku. Nah, pisang tongkal langit memiliki warna kulit yang kemerahan. Nah, pisang ini dipercaya oleh penduduk lokal memiliki manfaat bagi kesehatan, seperti meredakan panas dalam membersihkan ginjal dan menjaga kesehatan pencernaan. Tepung pisang. Tepung pisang adalah salah satu cara pengawetan pisang batu dalam bentuk olahan. Menurut Kaleka, tahun 2013 mengemukakan bahwa syarat pembuatan tepung pisang adalah buah pisang mentah yang sudah tua tetapi belum masak. Keunggulan dari pengolahan pisang batu menjadi tepung pisang batu adalah meningkatkan daya guna, hasil guna, nilai guna, serta lebih mudah diolah dan diproses untuk menjadi produk-produk berikutnya. Ciri-ciri tepung pisang yang baik yaitu berwarna putih, rasa dan aroma khas. Tepung pisang memiliki daya tahan simpan selama 9-12 bulan dan tidak akan ditumbuhi jamur. Tepung terigu. Tepung terigu didapatkan dari hasil impor sehingga tepung terigu di Indonesia memiliki harga yang relatif mahal. Salah satu alternatif pengolahan pangan yang dapat meningkatkan keaweten pisang adalah dengan diolah menjadi tepung. Selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan produk kue. Penambahan bahan yang mengandung serat dan antioksidan seperti tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit merupakan suatu inovasi baru dalam proses pembuatan kue. Tepung pisang diharapkan dapat mengurangi penggunaan tepung terigu, meningkatkan nilai jual pisang. Tepung pisang merupakan bahan pangan yang dapat diolah menjadi produk pangan antara lain yaitu brownies. Brownies merupakan salah satu kue yang bertekstur lembut dan padat, memiliki warna coklat tua, dan memiliki rasa khas coklat. Brownies banyak digemari oleh siapapun mulai dari yang muda hingga yang tua. Hingga saat ini pemanfaatan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit sebagai substitusi tepung terigu pada brownies masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai beberapa jumlah penambahan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit untuk menghasilkan kandungan zat gizi dan sifat organoleptik terbaik sehingga dapat dikonsumsi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan campuran tepung pisang batu dan tepung terigu, campuran tepung pisang tongkal langit dan tepung terigu yang menghasilkan brownies fungsional yang memiliki sifat organoleptik yang dapat diterima oleh konsumen. Kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kandungan gizi apa saja yang terdapat pada tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit. Yang kedua, manfaat apa yang didapat jika ditambahkan tepung pisang dalam pembuatan brownies. Yang ketiga, apakah tepung pisang dapat dicampurkan dalam proses pembuatan brownies. Selanjutnya, yaitu batasan masalah. Untuk mempermudah dalam penelitian dan mencegah terjadinya perluasan masalah, serta mempermudah dalam memahami masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu yang pertama,
Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit, tepung terigu dan coklat bubuk, telur ayam, margarin, baking powder, garam, dan minyak goreng. Yang kedua yaitu objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu adalah brownies kukus dengan tambahan tepung pisang batu dan brownies kukus dengan tambahan tepung pisang tongkal langit. Selanjutnya yaitu parameter. Parameter yang diuji yaitu kualitas organoleptik dari brownies tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit yang meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan brownies dengan penambahan tepung pisang. Yang kedua, apakah penambahan tepung pisang batu mempengaruhi kualitas brownies? Yang ketiga, apakah penambahan tepung pisang tongkal langit mempengaruhi kualitas brownies? Selanjutnya, berapakah jumlah penambahan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit agar menghasilkan karakteristik brownies yang baik? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan brownies dengan penambahan tepung pisang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung pisang batu dalam pembuatan brownies. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung pisang tongkal langit terhadap kualitas brownies. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penambahan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit agar menghasilkan karakteristik brownies yang baik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara umum, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, bahwa tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pembuatan brownies kukus. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pembaca. Penambahan pengetahuan dan informasi kepada pembaca tentang keanekaragaman pangan melalui pengolahan brownies kukus dengan penambahan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit. Selanjutnya, bagi peneliti, dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pengalaman langsung bagaimana cara pembuatan brownies kukus dengan penambahan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit, serta apakah tepung pisang itu bagus ditambahkan dalam pembuatan brownies. Bab 2. Tinjauan pustaka dan hipotesis. Tinjauan umum tentang brownies. Pengertian brownies. Brownies sering disebut sebagai kue bantat, yaitu jenis bar cookie atau kue potong yang padat, kaya akan rasa coklat, legit, dan lembut. Menurut Ismayani, brownies adalah sejenis cake coklat padat yang awalnya merupakan adonan gagal dan keras. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan, pengertian brownies adalah kue yang termasuk jenis cake, warnanya coklat dan memiliki rasa yang manis. Perkembangan brownies dari waktu ke waktu terus meningkat dengan aneka kreasi dan rasa yang ternyata banyak disukai pecinta brownies. Seiring dengan hal tersebut, belakangan ini sedang populer terjadi tren yaitu brownies kukus. Brownies kukus adalah jenis brownies yang penyelesaiannya dengan cara dikukus, sehingga teksturnya lebih lembut. Hal ini dikarenakan pengukusan brownies tidak menghilangkan banyak uap air dan dalam adonan, atau disebut dengan penguapan. Sejarah brownies. Brownies sering disebut sebagai kue bantat, merupakan khas Amerika yang pertama kali dikenal pada tahun 1897. Nama brownies adalah sendiri terinspirasi dari warna kue yang coklat. Karena kelezatan kue brownies ini yang bertekstur padat menjadi populer dan favorit banyak orang hingga sekarang. Nama brownies itu tersendiri terinspirasi dari warna yang kecoklatan. Brownies berbeda dengan cake atau bolu coklat yang bertekstur cenderung lebih ringan dengan ukuran lebih tinggi karena penggunaan bahan pengembang dan metode pengocokan yang lama. Seiring dengan perkembangan zaman, brownies muncul dalam banyak versi. Selain rasa lebih bervariasi, penampilan juga lebih menarik dan menggugah selera untuk mencicipi. Demikian tetap saja tidak mengubah ciri khas brownies yang kaya akan coklat. Metode pembuatan brownies pun turut mengalami perkembangan. Tidak hanya dimasak dengan cara dipanggang, akan tetapi brownies juga dimasak dengan cara-cara alternatif lainnya, yaitu dengan cara dikukus.
Selanjutnya, kriteria brownies kukus yang baik. Berdasarkan hasil observasi penulis dengan produk brownies di pasaran dengan kelas menengah ke atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik brownies yang baik dapat dilihat dari aspek warna, rasa, aroma, tekstur. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai tekstur brownies yang padat, lembut, dan paduan rasa coklat yang mantap, volume tidak mengembang tetapi juga tidak rapat, serta susunannya agak halus. Untuk butiran brownies yang baik yaitu adalah rapat. Untuk susunan brownies yang sempurna seharusnya bergumpal dan tidak kasar, serta permukaannya halus dan lembut. Karena dalam pembuatan brownies menggunakan bahan dari coklat masak dan coklat bubuk yang dapat menimbulkan aroma yang sedap pada brownies. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur brownies yang padat, lembut, dan paduan rasa coklat yang mantap, volume tidak mengembang tetapi juga tidak rapat, susunannya. Tinjauan umum tentang tepung pisang batu dan tepung pisang tongkalangit. Tepung pisang batu atau Musa balbisiana cola merupakan salah satu jenis pisang liar yang mempunyai banyak biji dan bersifat diploid. Sulistia melaporkan bahwa tanaman pisang dikelompokkan menjadi tanaman pisang liar dan tanaman pisang budidaya. Pisang liar pada umumnya ditemukan di tumbuhan liar di alam, mempunyai banyak biji dan bersifat diploid, sedangkan pisang budidaya pada umumnya tumbuh di pekarangan, bijinya sedikit dan bersifat triploid atau kadang diploid. Jenis pisang budidaya ini adalah yang sering dimanfaatkan, sedangkan pisang liar tidak banyak dimanfaatkan secara ekonomi. Padahal pisang liar mempunyai potensi yang luar biasa dan belum banyak digali. Pisang liar umumnya mempunyai banyak biji dan belum banyak dimanfaatkan. Salah satu jenis pisang liar yaitu pisang batu. Penelitian terdahulu mengetahui kadar pati resisten pisang batu lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pisang lainnya, yaitu sebanyak 39,35%. Pisang tongkalangit merupakan spesies jenis khas Maluku yang memiliki kulit berwarna kuning kemerahan. Pisang ini diyakini penduduk lokal memiliki banyak manfaat di kesehatan seperti meredakan panas dalam, membersihkan ginjal, menjaga kesehatan pencernaan. Namun, klaim tersebut sejauh ini masih belum ada yang membuktikan secara ilmiah. Menurut Samson DKK tahun 2013 menemukan secara kualitatif bahwa pisang tongkalangit mengandung karotenoid merupakan terutama beta-karoten. Pisang tongkalangit umumnya tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diolah terlebih dahulu, seperti direbus, dibakar, dan dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kandungan pati buah pisang ini cukup tinggi, sehingga sangat sesuai diolah untuk menjadi tepung. Penepungan sendiri merupakan salah satu bentuk pengolahan yang cukup lazim dalam teknologi pangan. Tepung pisang batu. Tepung pisang batu merupakan salah satu pengolahan pisang untuk memperpanjang masa simpan karena pisang tergolong buah-buahan yang perishable atau mudah rusak. Keunggulan tepung pisang batu dari pisang segar dan olahan pisang lainnya yaitu memiliki masa simpan yang lebih lama, nilai ekonomis lebih tinggi, dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti cookies, kue, roti, dan lain-lain. Selain itu, tepung pisang ini dapat digunakan sebagai alternatif tepung terigu dan memiliki kandungan vitamin C yang tidak dimiliki oleh tepung terigu. Pisang memiliki kandungan gizi yang cukup baik, mulai dari protein, mineral, karbohidrat. Selain mengandung pati yang dapat dicerna, tepung pisang juga mengandung komponen serat serta pangan seperti pati resisten 17,5%, polisakarida non-pati yang berfungsi sebagai serat pangan. Selanjutnya yaitu tepung pisang tongkalangit. Pisang tongkalangit memiliki kulit buah yang tebal dengan serat pisang yang sangat banyak dari daging pisang. Dari daging buah pisang segar pisang tongkalangit, retardam TPTL yang dihasilkan yaitu 25 hingga 28%. Hasil redam ini lebih tinggi dibandingkan redam tepung pisang batu dalam penelitian Wahyu Ningtyas, yaitu 20-24%. Tepung pisang tongkalangit memiliki
Warna kuning cerah, beraroma sedikit masam, khas pisang tongkal langit, dan berbentuk bubuk yang halus. Tidak ada perubahan warna aroma yang signifikan pada tepung yang disimpan 3 bulan dalam wadah tertutup suhu kamar. Spesifikasi sensoris yang memiliki TPTL disebabkan kandungan komponen non-pati. Selanjutnya, ciri-ciri tepung pisang. Ciri-ciri tepung pisang berkualitas adalah memiliki warna yang putih, rasa dan aroma khas dari pisang, tahan disimpan 9-12 bulan, tidak ditumbuhi jamur. Hipotesis kerja. Terdapat perubahan warna, rasa, tekstur pada penambahan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit. Hipotesis 0. Tidak terdapat perubahan aroma pada penambahan tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit dikarenakan tepung pisang tidak memiliki aroma yang khas dan tajam. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Padang pada tanggal 30 Mei 2022. Selanjutnya, variabel penelitian. Sugiono menyatakan bahwa variabel dalam penelitian merupakan salah satu atribut dari sekelompok objek yang diteliti mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya perubahan variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penambahan tepung pisang batu dan penambahan tepung pisang tongkal langit, perbandingan tepung pisang batu dan tepung terigu, yaitu yang pertama B1 30 banding 70, B2 50 banding 50, B3 60 banding 40. Perbandingan tepung pisang tongkal langit dan tepung terigu yaitu 25 banding 75, 50 banding 50, 75 banding 25. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka variabel terikat dalam penelitian ini yaitu sifat organoleptik brownies kukus. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah brownies kukus dengan substitusi tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini yaitu jumlah substitusi tepung pisang batu dan tepung pisang tongkal langit dalam pembuatan brownies. Objek penelitian ini adalah karakteristik brownies kukus. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis data. Angket digunakan pada penelitian ini untuk menilai sifat organoleptik yang terjadi pada brownies kukus, tepung pisang batu, dan tepung pisang tongkal langit. Setelah dilakukan pengumpulan data dari responden, kemudian dilakukan pengolahan data Excel sehingga didapatkan perubahan grafik yang menggambarkan perbandingan nilai organoleptik dari brownies kukus, tepung pisang batu, dan tepung pisang tongkal langit. Instrumen Penelitian ini menggunakan uji organoleptik yang memiliki aspek warna, rasa, dan tekstur. Uji organoleptik yang digunakan adalah uji mutu sensori dengan menggunakan angket dengan tingkat skala dari 1 sampai 5 dan pilihan yang baik menggunakan angka atau nilai yang cukup tinggi dan pilihan yang kurang menggunakan angka dengan nilai yang rendah. Prosedur penelitian ini diawali dengan pembuatan tepung pisang batu. Buah pisang batu dikupas dengan dicuci bersih dan diiris tipis. Irisan pisang disusun dalam loyang, dikeringkan dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius dalam 24 jam. Lalu dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling. Tepung pisang kemudian diayak dengan ayakan 80 mesh. Prosedur diulangi untuk pembuatan tepung pisang tongkal langit.
Nah, dalam pembuatan brownies dilakukan pencampuran bahan telur 5 butir, gula pasir 125 gram dikocok hingga mengembang, kemudian mencampurkan ovalet 25 gram, baking powder 2 gram, kokoa 28 gram, coklat batang 125 gram, dan margarin 125 gram. Setelah itu dimasukkan tepung terigu dan tepung pisang batu berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan pengadukan hingga rata. Setelah itu adonan dituang dalam loyang untuk proses pengukusan. Prosedur diulangi untuk pembuatan brownies yang bervariabel tepung pisang tongkal langit. Baiklah, sekian hasil presentasi saya yang merupakan tugas penelitian pangan dan gizi bab 1 hingga bab 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.